Lantas benarkah meski masih tinggal serumah, Andre sudah nyaris tak pernah lagi bertemu dengan sang istri di tengah proses cerai yang kini mereka jalani? Lantas, bagaimana pula respon ketiga buah hati mereka? Anak bagaimana sih? Anak-anak sih seolah berbanding terbalik dengan kebahagiaan Syahrini yang baru melahirkan Princess Air dan juga kebahagiaan Jedar menanti kelahiran anak ketiga, di sisi lain gonjang-ganjing rumah tangga Andre Taulani dan Rien Wartia Trigina alias Erin masih terus jadi sorotan panas hingga kini. Salah satunya terkait gaya hidup hedon Erin yang sontak kembali menjadi sorotan. Apalagi Andre juga mengakui jika sudah 10 tahun belakangan ini ia berbeda prinsip dengan sang istri. Sehingga keputusan untuk menggugat cerai pun sudah dipikirkannya matang-matang. Tak hanya itu, unggahan lama terkait gambar di akun medsos Andre juga kembali menyeruak di tengah retaknya rumah tangga yang sudah dibina selama 18 tahun itu. Lalu, apa makna yang hendak digambarkan Andre dalam unggahannya tentang seorang pria yang tengah dipeluk wanita, namun dalam pantulan cermin seolah didekap seekor ular? Benarkah ada pesan terselubung yang hendak disampaikan Andre dari gambar kontroversial tersebut? wah, itu saya repost itu. Kalau teman-teman tahu itu gambar itu bagus ya, gambarnya bagus banget. Kalau ada almarhum Patino Sidin pasti dinilainya itu gambar bagus. Jadi memang gambar-gambar itu adalah gambar-gambar yang mempunyai makna-makna banyak lah. Sebenarnya itu bukan untuk apa-apa ya, untuk saya memposting itu supaya teman-teman juga bisa melihat, wah ini loh kehidupan tuh seperti ini. Gitu. Ya kita kan namanya hidup, that's life ya kan. Hidup itu kan seperti dinamika, ada naik, ada turun, segala macam. Ya sama seperti teman-teman juga mengalami kehidupannya, seperti itulah. Sejak sebenarnya pertimbangan udah cukup lama. Tadi saya udah bilang kan bahwa ini juga bukan sesuatu yang mendadak, sudah lama dan sudah sering kami diskusikan juga. Tapi memang ya saatnya ya sekarang ini. Menelisik gambar yang diunggah Andre pada bulan Maret tahun 2024 lalu itu, wajar jika muncul spekulasi gambar itu adalah isi hati Andre terhadap istrinya selama menjalani rumah tangga yang sudah dibina selama 18 tahun. Toh, meski Andre membantahnya, pendapat berbeda justru disampaikan pakar mikroekspresi Coach Yudi. Ya, Coach Yudi menyebut bahwa postingan itu menjelaskan adanya pengkhianatan berupa perselingkuhan. Karena itu pula, rumah tangga Andre dan Erin sepertinya memang sudah tak bisa diselamatkan lagi. Tidak hanya itu, Andre juga sempat mengunggah pesan yang menyinggung soal lelah dan amarah. Tetaplah menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Tetaplah menjadi baik walaupun lelah. Berdamailah dengan keadaan. Jangan marah. Badan boleh lelah, pipi boleh basah. Tapi jangan menyerah. Semua akan menjadi indah. Percayalah. Tulisnya, pungkas komedian bernama lengkap Andreas Taulani Haumahu itu. Ya, lebih ke situ, lebih ke prinsip, lebih ke kita berbeda pendapat lah. Kita lihat ya, sebetulnya kan di sini di gambar pertama ya, di mana seorang pria memeluk wanita. Dan di belakangnya itu ada sebuah layar atau kaca ya, di mana yang muncul adalah pria tersebut sedang dipeluk oleh ular ya. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai simbol, bisa juga kita lihat bahwa pria tersebut sedang memeluk seorang wanita, di mana wanita itu adalah orang yang dikasihani. Dan bisa saja gambar ini menunjukkan bagaimana seorang pria itu melihat dirinya sendiri berada dalam sebuah hubungan. Di foto ini pasangannya bisa saja mengkhianatinya, bisa saja menghancurkannya, bisa saja melilit dia hingga dia tidak bisa bernafas lagi, bisa saja secara pelan-pelan membuat diri dia hancur. Bukan hanya
berselingkuh ya atau mengkhianati ya. Bahkan ini bisa lebih dari pengkhianatan. Selain gambar pria dililit ular, ada pula unggahan gambar Andre yang juga menjadi sorotan. Ya, gambar memperlihatkan seorang sahabat dan seorang kekasih menyembunyikan pisau tajam di belakang mereka ketika berhadapan dengan seorang pria. Lantas, seperti apa Coach Yudi memaknai gambar tersebut? Pisau memiliki makna sesuatu yang tajam ya, sesuatu yang bisa menusuk, sesuatu yang menyakitkan. Jadi bisa saya lihat bahwa simbol dari pisau ini sendiri adalah sesuatu yang tajam gitu, yang dapat menusuk hati atau menusuk atau membunuh dari pria ini. Seakan menjawab balik postingan sang suami, Erin juga sempat menggugah ceramah Ustadz Hanan Attaqi tentang seseorang yang tengah dijahati oleh orang lain dan bagaimana cara menghadapinya. Sayangnya postingan itu justru banjir hujatan netizen. Playing victim, sok tersakiti, sentil netizen. Kalian kalau lagi dijahatin orang, mau kalian hadapi sendiri atau kalian pengen Allah yang hadapin? Benar. Kalau pengen Allah yang hadapin, amalkan ayat 10. Wasbir ala ma yaqulun. Tenang aja. Jangan reaktif. Keputusan ini kan bukan untuk keputusan yang jelek, ya. Artinya untuk kebaikan semua sih. Ya kebaikan kami berdua sama saya sama Erin dan juga untuk anak-anak lah. Kemarin masih sempat liburan bareng. Kebetulan kemarin itu anak saya Ardio memang mau rencana sekolah di luar negeri. Jadi saya ikut untuk melihat kondisi sekolahnya di sana, kemudian tempat tinggal nanti dia di sana gitu. Jadi saya berangkat bareng lah, rame-rame. Ya, tujuannya memang untuk mengantar anak. Di sisi lain, Andre sepertinya berupaya keras agar tidak muncul beragam spekulasi buruk baik terhadap dirinya maupun sang istri terkait proses perceraian yang kini tengah mereka hadapi. Mengingat hubungan yang masih terjalin baik serta keberadaan mereka yang masih tinggal satu rumah. Lantas benarkah meski masih tinggal serumah, Andre sudah nyaris tak pernah lagi bertemu dengan sang istri di tengah proses cerai yang kini mereka jalani? Lantas, bagaimana pula respon ketiga buah hati mereka? Anak-anak sih, so far sih baik-baik aja ya, nggak ada gimana-gimana, baik-baik aja. Anak-anak sudah ngerti ya, anak-anak kan udah gede, udah tahu juga. Ketika kami menjalani proses ini kan mereka juga tahu. Pisah rumah sih enggak, cuman kita pisah kamar aja. Kita pisah kamar aja. Enggak sih, kebetulan kan saya memang selalu berangkatnya pagi ya syuting, terus pulangnya juga late malam gitu ya. Jadi ya jarang ketemu juga di rumah gitu. Saya pulang terus istirahat, tidur. Paling saya kalau misalnya ketemu anak-anak ketika pas weekend aja. Melihat keputusan Andre yang memilih berpisah dengan sang istri, sontak banyak netizen yang coba menghubungkan dengan postingan lawas Andre. Ya, lewat postingannya itu, sang komedian mengutarakan niatnya masuk menjadi anggota geng motor The Dudas -1 yang beranggotakan 4 anggota artis Duda yang satu diantaranya masih beristri, sehingga disebut -1. Mereka adalah Desta, Gading Martin, Ariel Noah, dan Raffi Ahmad. Dan entah kebetulan atau tidak, saat Andre menggelar jumpa pers, sosok Desta Mahendra justru terlihat berada di antara awak media. Mantan suami Natasha Rizky itu tampak serius menyimak penjelasan sahabatnya itu terkait konflik rumah tangganya dengan sang istri. Lantas, bagaimana para selebriti melihat 18 tahun rumah tangga tak menjamin terjadi gonjang-ganjing? The Dudas -1 ya, Desta, Raffi, Gading dan juga Ariel. Kalian keren banget kemarin, tapi kurang lengkap kalau nggak ada saya. Jadi The Dudas -2, karena Desta itu nggak ada yang mancing.
Di situ yang kocak cuma siapa? Nggak ada yang kocak, harus ada yang kocak seperti saya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah banyak pihak yang mensupport, yang mendukung untuk keputusan terbaik gitu. Karena kan ini udah ranahnya lebih ke pribadi ya. Jadi mungkin dapur persoalan ini juga tentu saya yang lebih tahu dengan Mbak Erin. Jadi teman-teman sifatnya hanya mensupport saja. Pokoknya orang punya urusan disuruh yang terbaik lah. Amin. Setiap rumah tangga pasti ada ujiannya, setiap rumah tangga pasti ada pertengkaran. Nggak ada yang nggak ada pertengkaran. Nggak mungkin. Tapi Kitanya yang harus bisa ya. pertengkaran itu jangan sampai menghasilkan perpisahan atau perceraian, tapi harus diperbaiki komunikasinya.